Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, terkhusus segenap pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama Changhua dan PCINO se-Taiwan yang saya muliakan, para pejabat yang hadir di siang hari ini, perwakilan dari KDI dan unsur terkait yang saya hormati, segenap panitia pengajian hari ini yang saya cintai, sahabat-sahabat saya BMI rahimakumullah. Tugu bawan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai sahabat-sahabat saya Taiwan yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya ingat betul pengajian akbar terakhir di Taiwan yang datang saya gara-gara corona. Sekarang setelah corona tutup, karena corona sudah kehilangan wibawanya, karena corona sudah tidak mematikan. Dan untuk memulai pengajian di Taiwan, alhamdulillah kembali saya hadir. Jadi kau yang mengakhiri, kau yang mengawali. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik dan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Belajar dari kasus COVID, kita begitu cepat kehilangan waktu. 2 tahun lebih waktu hilang gara-gara COVID. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian? Ada perbedaan yang cukup signifikan antara uang dan waktu. Apa perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu? Silakan untuk mengkondisikan yang di depan duduk, karena yakinlah mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Apa perbedaan penting antara uang dan waktu? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki, tapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi anehnya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang, dan banyak orang bersedih ketika kehilangan uang, namun tidak pernah bersedih ketika kehilangan waktu. Uangmu ada berapa bisa kamu lihat di tabunganmu, tapi sisa waktumu tinggal berapa tidak pernah bisa kamu ketahui dimanapun berada, berapapun sisanya. Disitulah kenapa kemudian dikatakan al waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Saya melihat sahabat-sahabat saya di sini ada yang udah puluhan tahun di Taiwan. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah bisa kita lakukan selama puluhan tahun itu di Taiwan? Mungkin jawabannya apa? Ada yang jawab, Gus, saya sudah bisa bangun rumah saya di desa. Bagus. Gus, saya sudah bisa menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi. Keren. Atau mungkin juga ada yang bilang, Gus, puluhan tahun saya di Taiwan, kenapa? Saya sudah bisa nambah apa? Istri.
yes itu pasti janda. Oke, cangkemnya hidup rondo, lemu cerewet. Ternyata apa? Waktu yang terbaik itu bukan waktu yang kita habiskan untuk uang, bukan waktu yang kita habiskan untuk bekerja, tetapi waktu yang terbaik itu adalah ketika ada nilai manfaat untuk Allah. Ketika waktu kita yang berjalan ini, mohon maaf, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah uji dengan satu peringatan namanya COVID. Bagaimana kita bersikap dengan COVID itu? Tahu-tahu sudah 2,5 tahun. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu. Kalau dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas, mudah-mudahan kesempatan emas ini tidak kita sia-siakan. Amin. Makanya waktu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas dikasih waktu. Nah, saya melihat ada kondisi dan posisi yang cukup ideal bagi teman-teman BMI sebagai agen dakwah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Coba komunitas Nahdiyin yang ada di Taiwan, alangkah indahnya kalau semuanya menjadi agen dakwah. Tapi saya bukan dai, Gus. Iya. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai. Iya. Yang perlu diingat adalah dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Tapi saya belum alim, Gus. Ingat, berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Sama halnya saya bilang, berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau nunggu kaya baru sedekah, pertanyaannya, yo lak kowe sugih, lah ora merongos. Nah, coba bagaimana umpamanya dakwah yang paling sederhana, sehingga apa? Risalah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu bisa disiarkan kemanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, Islam itu kan sebenarnya intinya cuma ada 2. Yang pertama rahmat, yang kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Yang kedua akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau Anda lihat postingan saya di media sosial, akhir Desember saya ke Eropa. 5 hari saya di Tanah Suci, 5 hari saya di Belanda, sehari saya di Belgia, 5 hari di Prancis, kemudian 5 hari di Doha, Qatar, melihat final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah, Indonesia. Tapi saya mencatat, walaupun Prancis kalah dari Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis. Alhamdulillah Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina. Kenapa? Nggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan, jangan sampai Indonesia ketemu dengan Argentina, daripada kita malu berjamaah. Nah, saya melihat apa? Ada kecenderungan di Belanda, negara yang sangat maju, banyak orang menjual gereja. Ketika saya tanya, kenapa Anda menjual gereja? Karena mejanya kecil, degannya datang. Kamu naruhnya bingung. Lah wedangnya oke, mejane ciut gue goblok kok kowe. Lagian minuman sebanyak ini kowe ngombe iki apa ngombe cangkem sapi? Ini apa, Mas? Ininya nggak usah dibuang saja, atau dibalik, saya nyuguh kamu ngaji di sini.
sing ngomongi kopi sapa goblok banyu putih ya cok iki lho. Oh jai. Oh salah. Ini kesalahan fatal. Ini kencur itu untuk dimamah ora dikum goblok. Kok matur suwun sing meneh kuwi sapa kok matur suwun? Saya pikir jahe ternyata kencur. Kalau ini kopi. Kenapa saya suka kopi, Mbak? Tolong Anda segera ngopi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Cie-cie matamu. Ketika berbicara rahmat dan akhlak, coba kita lihat negara-negara maju. Kalau di Asia seperti Jepang dan Korea, apa yang membedakan antara negara-negara itu dengan Indonesia? Bedanya satu. Kalau negara seperti Belanda, Swiss, ini negara yang saya bilang apa? Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Sementara di Indonesia saya melihat orang Islam tapi kurang melihat Islam. Kenapa demikian, Gus? Coba kita lihat negara-negara di Eropa yang maju atau di Asia seperti Jepang, mereka negara berakhlak tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada rahmat tapi kurang akhlak. Contoh, Jepang bertanding di Doha, tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau menang. Kenapa? Mereka punya akhlak tapi gak ada rahmat, makanya gak ada Islam. Sementara di Indonesia ada orang Islam tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada rahmat tapi gak ada akhlak. Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Lah ngono kuwi otakmu bosok. Wis pengajian ora urun gitu. Ninggal sampah. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang, ketika satu saat Mas Dedi galau atas semua keadaan yang dia lihat. Waktu itu dia andilo antara dilema dan galau karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia endorse dibatalkan gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki, saya bilang ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah? Dia bilang, akhirnya saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Dedi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Dedi kamu dengerin, orang non Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu, maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada banser turun dari kereta, ada yang nyuting, Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Aku Mbak
banten apa matane katarak jadi. Semoga yang ngambil gambarnya ada di sini. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya sih HP-nya cross. Coba Anda bayangkan, video itu saya ambil, kemudian saya posting di Instagram saya, baru beberapa jam sudah ditonton 200.000 kali. Bayangkan kalau semua di antara kita ini agen dakwah. Caranya bagaimana? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Cari pendapat-pendapat yang bagus. Coba kemarin Mas, ada survei di TikTok, tagar paling banyak tokoh nasionalis yang ada di TikTok itu siapa? 10 nama besar. Itu hampir semuanya pejabat, pengurus partai, pejabat politik. Satu-satunya dari survei 10 besar itu yang menduduki nomor 2, tagar paling banyak kiai cuma 1, Gus Miftah. Artinya apa? Coba kalau sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah. Postingan-postingan yang bagus di repost, di share ulang. Kita sandet meteng buat. Kamu nafsu sama aku ya? Coba, sama hanya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini, Gus, orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan, boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada bahasa siang dan malam? Karena siang itu dianggap terang-terangan, malam itu gelap dianggap tersembunyi. Berarti apa? Sedekah dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau kayak gini insya Allah lebih parah. Oh muslimat. Di sini banyak muslimat Mas ya. Coba tak kasih jenengan jawab muslimat sama fatayat saja. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adek Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa. Salah Rahmat goblok. Berkat badokan. Rahmat kok berkat ini. Dulangi bener Rahmat kok oleh berkat ini. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kak, masa mau tabui? Engko tabuane engko. Kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kan saya sering bilang, strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipastel. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adek Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa. Sing perkataan tem itu. Andane kok ngeyel. Ketake bocah iki sing bengok to ganjel to kayak iki. Jadi begini, kalau tadi Anda ngomong riya,
Dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbaharui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di gereja Jakarta Utara, trending viral nomor 1 dunia, diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih, semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang, Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah, sahadat lagi. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu. Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Lah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti wong sambene kabeh kafir. Yo sahadat meneh kok repot tuh. Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah, Le. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang, ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Sing ngomong Gisel sopo? Aku nonton. Lah sing ngirim-ngiringi lah ya awakmu. Sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Kanjeng Nabi, ikhlas niku nopo? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi nyatanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril, mahwal ikhlas. Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, ya Rob mahwal ikhlas. Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Laki-laki. Mesti nggak status WA kayaknya. Dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, Mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofura, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajwil. Orangnya SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat mbak-mbak BMI, weh. Tapi ini Wil'ab, ini solehah. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Mbak-mbak BMI di sini mohon maaf, ternyata anak solehah, soleh-solehah itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini
Kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu dadi apik, amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena, jadi BMI kerja di Taiwan, niatnya apa? Di sini seperti apa? Guayane cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan nganggo you can see, apik mas, mulus-mulus. Lah awakmu yuyu. Wis lemu. Ayo ora pantes kok. Lho padha-padha ndelok maksiate Kang. Pilih ndi? Yo milih Taiwan kok aku kok. Yo milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta, Mbak. Tapi cinta bisa membedakan mana perawan, mana janda. Iya. Tapi tetap janda paling hebat. Makanya saya sering terbang ke Surabaya, karena di Surabaya ada bandara yang paling disukai oleh pria, Bandara Juanda. Sehingga apa? Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu, tanya sama Jibril, tanya sama Allah. Ya, ilmu bersanad, kita bernasab. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Ini kalau mungkin ada kiai dan gus-gus, mohon maaf ya, saya itu paling nggak suka kalau orang hanya mengandalkan mbahnya dulu. Makanya disebutkan apa? Wasarul alamina dawul khumuli idafa akhortahum dakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kompetensi, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika melihat orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Makanya dari dulu kalau saya ngomong nasab itu malu, karena mbah saya itu orang luar biasa. Sementara saya hanya seperti ini. Kalau saya ngomong mbah saya, mas, saya 18 saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya bapak Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Nomor 9, Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Musad, makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuhan Praworo, punya bapak Sultan Renggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo 18. Tapi kalau saya ngomong itu malu, kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak 3 Nyai Madarum Hasan Besari. Hasan Besari top-topnya dulu pondok itu ketika di tangan beliau. Punya santri Cokro Aminoto, punya santri Ronggo Warsito, punya santri dari Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ini santrine Mbah Kulit. Kenapa saya malu menceritakan mbah saya? Mbah saya santrine Ponorogo, Diponegoro. Lah Gus Miftah santri nih lonte. Kan aku malu. Santri nih pural gitu lah. Mangku pural. Di Taiwan itu piye to ya apa kan? Sangel gitu. Kok geting aku. Saya dulu kalau awal-awal dulu kan saya ditanya, kenapa toh Gus? Kan iya, kalau tadi ngomong adab akhlak tadi itu, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane larang. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Si ngomong lonte sopo mau ngawur. Kiai larang goblok kok lonte gitu. Bali kok ning lonte gitu. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Nah, apa? Kembali ke Mbak Ria tadi itu. Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku,
yang tidak satu pun tahu kecuali aku dan hambaku. Itu ikhlas. Jadi mohon maaf, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Kayak cangguang nggak pengajian niatnya apa, kamu nggak bisa mengira-ngira, karena yang tahu niatnya cuma Allah sama yang bersangkutan. Ikhlas itu seperti ibu-ibu naik motor, rating kanan belok kiri, wangel gitu. Jangan. Pokoknya wong wedok jadi lawan le. Orang mungkin menang. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan.